Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Adelia Listiana Permana dari Politeknik Negeri Semarang, Program Studi 3 Teknik Listrik kelas LT2D dengan NIM 331919307. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi stopwatch menggunakan Atmega 16 guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktikum Kendali Mikro dengan dosen pengampu Bapak Syahid STME. Pada pembuatan simulasi stopwatch ini menggunakan dua buah software, yaitu CodeVision AVR dan juga Proteus. Proteus pada pembuatan simulasi stopwatch ini digunakan untuk membuat simulasi dari project yang akan kita buat. Sedangkan CodeVision AVR digunakan untuk membuat program-program pada stopwatch ini. Langkah pertama, buka aplikasi Proteus terlebih dahulu. Lalu buat project baru dan memilih komponen-komponen yang akan digunakan. Antara lain Atmega 16, LCD 16x2, push button, kapasitor, resistor, dan juga kristal. Lalu rangkai komponen-komponen yang sudah dipilih. Hubungkan LCD ke port C sebagai output. Kaki ground atau VSS dan juga VEE pada LCD dihubungkan dengan ground. Karena kaki 3 atau VEE berguna sebagai tegangan pengatur kontras LCD, dan kontras akan mencapai nilai maksimum pada saat kondisi kaki ini berada pada tegangan 0 volt. LCD ini tidak banyak memerlukan komponen pendukung, hanya diperlukan satu variabel resistor untuk memberi tegangan kontras pada matriks LCD. Sedangkan kaki Xtal 1 dan juga Xtal 2 berfungsi sebagai osilator, di mana Xtal 1 sebagai input osilator dan juga Xtal 2 sebagai output osilator. Pada beberapa microcontroller, sudah disiapkan rangkaian clock di dalamnya untuk dapat menghasilkan sinyal clock yang berfungsi untuk mengatur kecepatan proses suatu microcontroller. Sehingga frekuensi osilator ditentukan dengan cara mengaktifkan atau menghubungkan kristal pada pin Xtal 1 dan juga Xtal 2 serta dua buah kapasitor ke ground. Frekuensi osilator ditentukan dengan cara mengaktifkan atau menghubungkan kristal pada pin Xtal 1 dan juga Xtal 2 serta dua buah kapasitor ke ground. Kemudian dari port A ini, pada rangkaian ini berfungsi sebagai input rangkaian yang dihubungkan pada push button start, stop, dan reset. Kemudian dihubungkan ke ground.
Setelah selesai merangkai semua komponen untuk mensimulasikan stopwatch nantinya, maka langkah berikutnya adalah membuat program stopwatch pada software CodeVision AVR. Setelah membuka CodeVision AVR, maka langkah pertama dilakukan adalah membuat project baru dengan cara menekan menu File, kemudian pilih New Project. Kemudian jika muncul kotak dialog Confirm, maka tekan tombol Yes. Kemudian pada kotak dialog CodeWizard AVR, pilih jenis microcontroller yang akan digunakan. Pilih Atmega, kemudian klik tombol OK. Setelah muncul kotak dialog, maka dapat diatur clock sesuai yang diinginkan dan atur chip yang akan digunakan, yaitu Atmega 16 seperti ini. Selanjutnya, atur port yang akan digunakan. Pada rangkaian ini, pada simulasi Proteus tadi itu telah dibuat bahwa port C digunakan sebagai output ke LCD, sehingga port C pada CVAVR juga harus diubah menjadi output direction. Kemudian klik juga timers atau counters dan pilih juga timer 0, dimana timer 0 ini hanya 8 bit dan maksimum hitungannya itu hanya 256 hitungan. Dan sebenarnya timer ini tuh tidak bisa menghasilkan timer selama 1 detik karena keterbatasan jumlah bit. Kemudian dilakukan juga mengubah clock value menjadi 11,719 kHz. Klik centang pada kotak overflow interrupt supaya nilai register pada tim SK dapat diubah, di mana setiap 100 hitungan akan terjadi interrupt atau interupsi. Kemudian isi juga timer value yang berfungsi supaya dapat menghasilkan program dengan timer 1 detik, yaitu dengan membuat timer selama 10 millisecond dan dilakukan perulangan sebanyak 100 kali. Nah, karena pada program ini itu digunakan komponen kristal 12 MHz dengan skala clocknya 1024, maka setelah dihitung itu didapat TCNT sama dengan 138 sama dengan 8A dalam hexa. Kemudian isi timer value tersebut dengan nilai yang sudah dihitung tadi yaitu dengan 8A. Terakhir, klik Alphanumeric LCD dan klik centang pada kotak Enable Alphanumeric LCD Support. Lalu atur menjadi 16 karakter seperti ini dan ubah port LCD menjadi port C, sesuai dengan rangkaian yang dibuat pada Proteus. Jadi semuanya harus diubah menjadi port C satu-satu seperti ini. Setelah semuanya selesai, selanjutnya pada tab Programs, pilih Generate, Save and Exit untuk menyimpan project. Pada proses ini, pilih salah satu folder tujuan untuk menyimpan project. Lakukan ini sebanyak 3 kali penyimpanan pada satu folder dengan nama file yang sama. Kemudian akan muncul workspace yang belum ada algoritma utamanya. Di sini saya udah buat program sebelumnya pada Notepad, dan di sini saya akan mengcopy program dan memasukkannya pada workspace tersebut. Nah, dalam program ini itu dapat dilihat bahwa adanya file-file header yang merupakan file bantuan untuk menyimpan daftar-daftar fungsi yang akan digunakan dalam program. Pada header yang pertama atau Atmega 16 include mega16.h ini berguna untuk menunjukkan bahwa pada program ini digunakan Atmega 16. Kemudian header stdio.h merupakan header yang berisi definisi makro, konstanta, dan deklarasi fungsi. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi seperti printf dan juga puts. Selanjutnya ada header delay.h yang berfungsi untuk memasukkan library delay atau waktu tunda. Nah, tadi ketika kita mengenablekan alphanumeric LCD support, maka secara otomatis akan muncul seperti ini, di mana header lcd.h berfungsi sebagai library yang menunjukkan penggunaan LCD. Kemudian, seperti yang telah dibahas sebelumnya, supaya dapat menghasilkan program dengan timer 1 detik, maka nilai 8A harus diisikan pada register TCNT 0 supaya timer 0 bernilai 10 millisecond. Selanjutnya ditulis perintah if count kurang dari sama dengan 100.
maka LCD akan menampilkan hitungan milidetik akan mulai lagi dari 0. Kemudian akan menambah nilai pada tampilan detik menjadi 1. Atau dalam kata lain, setiap 100 hitungan, maka akan menambah nilai detik. Dan hitungan milidetik akan mengulang kembali dari 0 untuk menghitung lagi ke 100. Seperti berikut. Hal tersebut dilakukan berulang kali, dari 0 ke 100 lalu menambah ke detiknya. Kemudian setelah hitungan detik mencapai 60, maka akan menambah nilai pada tampilan menit menjadi 1, dan seterusnya hingga 60 menit setiap mencapai 60 detiknya. Sama halnya dengan detik ke menit. Maka ketika hitungan menit mencapai 60, maka akan menambah nilai pada tampilan jam menjadi 1, dan seterusnya setiap mencapai 60 menit. Program berikutnya dituliskan pengaturan push button, di mana ketika pin A0 aktif atau ditekan, maka akan memulai stopwatch atau start. Kemudian ketika pin A1 aktif atau ditekan, maka akan menghentikan stopwatch atau stop. Untuk mereset stopwatch kembali ke 0 semua, baik untuk count, detik, menit, maupun jam, maka dapat dilakukan dengan mengaktifkan pin A2 yang telah terhubung ke push button reset. Program yang selanjutnya ada ini, yaitu LCD_GoToXY 0,0 printf dan LCD puts. Berarti untuk menampilkan informasi ke layar LCD secara terformat dan informasi yang bertipe string pada baris ke-0 dan juga kolom ke-0 di layar LCD. Makanya itu tertulis LCD_GoToXY 0,0. Selanjutnya merupakan program yang dituliskan untuk menampilkan informasi yang berupa string pada baris ke-1 dan juga kolom ke-0. Kata start ditampilkan pada LCD ketika indeks 0, kata stop ketika indeks 1, dan juga ditampilkan kata stop serta reset itu ketika indeksnya 2. Adapun untuk program terakhir adalah untuk menginisialisasi LCD, yaitu pada kolom ke-1 baris ke-0 akan ditampilkan informasi string yaitu kata simulasi, dan pada kolom kedua baris ke-0 itu akan ditampilkan informasi string yaitu kata stopwatch selama 1000 milisecond. Setelah 1000 milisecond, maka LCD akan clear dan siap untuk menghitung stopwatch. Setelah semua program selesai dituliskan, maka klik compile. Selanjutnya akan muncul kotak dialog, dan bila tidak ada error, maka dapat menekan tombol OK seperti yang ditunjukkan ini. Kemudian masuk ke software Proteus. Klik 2 kali pada microcontroller Atmega 16, kemudian akan muncul kotak dialog dan pada program file, pilih file hex yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik tombol OK. Sebelum menjalankan program simulasi stopwatch, terlebih dahulu dapat dilakukan pengaturan nilai kapasitor, resistor, dan juga frekuensi kristal seperti ini. Nilai kristal dan juga kapasitor disesuaikan dengan jenis dan ukuran kristal yang digunakan, dan sudah ditentukan di datasheet microcontroller tersebut. Setelah itu, simulasi stopwatch sudah dapat dijalankan dengan menekan tombol run untuk memulai simulasi. Maka pertama-tama, seperti ini, akan muncul tulisan simulasi stopwatch selama 1000 milisecond. Setelah itu, stopwatch sudah siap untuk mulai menghitung. Ketika tombol start ditekan, maka stopwatch akan mulai berjalan sesuai yang telah diatur pada program. Kemudian, untuk menggantikan stopwatch, maka dapat dilakukan dengan menekan tombol stop. Setelah tombol stop ditekan, maka pada layar akan muncul tulisan start dan juga reset, yang berarti ketika push button start ditekan, maka stopwatch akan melanjutkan hitungan dari angka terakhir ketika stopwatch di stop. Dan bila ditekan push button reset, maka stopwatch akan memulai kembali dari awal atau dari 0 kembali. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai simulasi stopwatch ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.